Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Aulia Febri dengan NIM A1A3233065. Di sini saya ingin menjelaskan analisis tentang jurnal etika bisnis yang saya ambil. Pertama ini berjudul tentang peran penting etika bisnis bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pentingnya etika bisnis dalam menghadapi persaingan bebas di era MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Penulis menjelaskan bahwa banyak perusahaan yang hanya fokus mencari keuntungan tanpa memperhatikan etika. Padahal etika sangat berpengaruh pada kepercayaan konsumen dan keberlangsungan perusahaan. Etika bisnis sendiri diartikan sebagai pedoman moral untuk berperilaku jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan usaha. Dengan berpedagang pada etika, perusahaan bisa membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, serta menghindari konflik dan pelanggaran hukum. Dalam jangka panjang, hal ini justru bisa membuat perusahaan lebih kuat dan berdaya saing tinggi. Penulis juga menyoroti bahwa Indonesia masih kurang siap menghadapi MEA, terutama dalam hal sumber daya manusia atau SDM, dan penerapan etika bisnis. Banyak perusahaan yang baru sebatas bicara etika, tanpa benar-benar menerapkannya. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah seperti program Aku Cinta Indonesia, penguat UMKM, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja, tapi hasilnya masih belum maksimal. Kesimpulannya, jurnal ini menekankan bahwa etika bisnis bukan sekedar aturan, tapi fondasi penting untuk bisa bersaing secara sehat di pasar bebas ASEAN. Perusahaan di Indonesia harus bisa menjalankan bisnis dengan jujur, bertanggung jawab, dan menghargai nilai-nilai moral agar tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan dipercayai masyarakat. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu berjudul Implementasi Etika Bisnis dalam Praktik Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Islam di Indonesia. Jurnal ini membahas tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam dilakukan dalam praktik usaha mikro di Indonesia. Menurut penulis, usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tidak hanya membutuhkan keterampilan bisnis, tetapi juga landasan moral yang kuat agar kegiatan usaha berjalan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, etika bisnis Islam menjadi pedoman penting bagi pelaku usaha, terutama karena mayoritas Indonesia beragama Islam. Dari hasil penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan, jurnal ini menyoroti bahwa prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan larangan riba memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha mikro. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menciptakan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga membantu pelaku usaha menjaga keberkahan dan keberlanjutan usaha mereka. Namun, penulis juga menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia usaha masih menghadapi berbagai tantangan nyata. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep syariah, seperti halal haram, larangan riba, dan pentingnya transparansi dalam transaksi. Selain itu, biaya sertifikat halal yang tinggi, rendahnya literasi keuangan syariah, serta tekanan ekonomi sering membuat pelaku usaha mengabaikan etika dalam keuntungan cepat. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah serta lembaga terkait, sehingga pelanggaran etika bisnis masih kerap terjadi. Meski begitu, jurnal ini juga memberikan harapan dan solusi. Penulis menekankan perlunya edukasi dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro agar lebih memahami prinsip ekonomi Islam. Program pelatihan sertifikat halal dengan biaya ringan serta penerapan teknologi seperti Black Card untuk melacak produk halal menjadi langkah konkret yang diusulkan. Upaya
kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah juga dinilai penting untuk memperkuat kepatuhan dan kesadaran etika bisnis di kalangan pelaku UMKM. Secara keseluruhan, saya melihat jurnal ini memberikan gambaran yang sangat relevan dan realitas tentang kondisi UMKM di Indonesia. Penulis tidak hanya menekankan teori etika bisnis Islam, tetapi juga mengkaitkannya dengan fakta lapangan yang menggambarkan tentang ada peluang nyata. Dari sisi penulis, jurnal ini sistematis dan mudah dipahami karena membahas dari prinsip dasar hingga strategis implementasi. Kesimpulan dari analisis ini dapat saya simpulkan bahwa etika bisnis Islam bukan hanya soal moralitas, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang. Ketika pelaku usaha berpegang pada nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, usaha mereka tidak mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kepercayaan masyarakat. Namun, agar penerapannya lebih optimal, dukungan dari beberapa pihak, terutama pemerintah dan lembaga syariah, sangat dibutuhkan melalui edukasi, pembinaan, dan pengawasan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.